Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anwar Tiara Simorangkir dengan NIM 21010110041. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Kini saya membuat tugas mengenai pengenalan TensorFlow objek tensor. Tugas mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Bapak Tony Sohendra. Kini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan TensorFlow dan objek tensor. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu TensorFlow dan hubungannya dengan dimensi dan matriks. Yang pertama kita akan masuk pada penjelasan skalar. Skalar adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom dan satu baris saja. Kemudian yaitu vektor. Vektor adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom saja atau hanya memiliki satu baris saja. Kemudian kita masuk kepada matriks. Matriks adalah susunan angka-angka dalam bentuk bujur sangkar atau persegi panjang yang diapit oleh tanda kurung. Lalu apa itu tensor? Tensor adalah objek aljabar yang menggambarkan sebuah hubungan di antara himpunan objek aljabar yang berhubungan dengan sebuah ruangan vektor. Objek yang bisa dipetakan oleh tensor diantaranya vektor, yang biasanya tapi tidak selalu digambarkan sebagai anak panah dengan panjang dan arah tertentu, terlihat seperti gambar ini, dan skalar, yang merupakan bilangan biasa seperti bilangan real dan bahkan tensor lainnya. Lalu, apa hubungan tensor dan dimensi dan matriks? Bentuk dan ukuran suatu matriks dinyatakan dengan besarnya baris dan kolom atau dimensi atau order. Jadi gabungan antara dimensi dan matriks yaitu membentuk sebuah tensor. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu jalankan Google Colab dan cek TensorFlow yang terinstall di Google Colab pada perangkat kalian. Mudah saja, yaitu kita buka saja websitenya Google Colab, yaitu colabresearch.google.com. Nah, di sini saya sudah membuka Google Colab pada aplikasi Chrome, dan sini template Google Colab yang saya sudah buat sebelumnya. Untuk nama filenya kita ganti saja menjadi membuat objek tensor. Selanjutnya kita masuk ke poin membuat objek tensor dengan TensorFlow. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mengimpor library pada Google Colab untuk menjadikannya library TensorFlow. Kita menggunakan perintah yaitu import TensorFlow. Lalu kita jalankan saja kodenya. Kita tunggu. Maaf, ada sedikit kesalahan. Kita perbaiki saja pada kodenya. Lalu kita jalankan lagi. Baik, terlihat di sini ada tulisan complete. Nah, ini kita sudah berhasil mengimpor TensorFlow untuk library-nya menjadi untuk kita gunakan pada perintah selanjutnya. Kemudian kita membuat objek pada TensorFlow. Nah, di sini kita akan kita buat saja beberapa objek. Yang pertama, ini kita menggunakan
data baris baris programnya yang merupakan library TF sebagai server. Nah, inilah objek yang kita buat, lalu kita coba running kodenya. Nah, kodenya berhasil, berarti objek telah kita buat. Kemudian kita di sini untuk poin selanjutnya yaitu apa perbedaan menggunakan menggunakan type dan print pada tipe data Python di TensorFlow. Nah, kita coba cek saja itu. Oke, kita cek saja type. Nah, terlihat di sini fungsi type menampilkan library TensorFlow dan menggunakan bahasa pemrograman apa, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python pada objek yang kita buat sebelumnya. Nah, lalu kita coba menggunakan perintah print. Lalu kita jalankan. Nah, sedangkan pada perintah print menampilkan isi pada objek yang kita buat tadi, isinya dan tipe data yang kita gunakan. Tipe data yang kita gunakan yaitu tipe data string menggunakan tanda kutip 2 pada dalam kurung. Seperti itulah perbedaan penggunaan type dan print Python pada TensorFlow. Lalu pada poin selanjutnya itu kita membuat beberapa variabel. Gunakan beberapa variabel dengan tipe data string. Di sini kita sudah membuat satu variabel, satu objek. Kemudian kita lanjutkan saja menambahkan variabel yang lainnya. Ini kita menambahkan variabel yang lainnya. Oke, kita tambahkan satu variabel lagi. Kita tambahkan satu. Oke, kita sudah menambahkan dua objek lagi pada objek yang kita buat dari awal tadi. Ini sudah terdapat 3 objek. Lalu untuk mengecek apakah itu benar, kita jalankan saja kodenya. Baik, terlihat sini berhasil. Objek yang kita buat bisa dijalankan. Oke, selanjutnya. Oke, lalu kita setelah membuat beberapa objek tadi, kita akan masuk ke menggabungkan beberapa objek pada tensor. Nah, cara menggabungkan beberapa objek pada tensor, ini ada 3 objek, lalu kita gunakan saja perintah tf print, lalu kita ketikkan objek yang pertama yaitu nama, lalu kemudian kita gunakan tambah. Nah,
Setelah kita menulis perintah program untuk menambahkan beberapa objek pada tensor, kita jalankan kodenya, mengecek apakah berhasil. Nah, terlihat kalau perintahnya berhasil, objek yang tadi kita tambahkan yaitu akan kalimatnya menjadi variabelnya menjadi 1. Ini terlihat terlihat sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita membuat objek tensor dengan beragam tipe data dan gabungkan. Nah, ini kita sudah membuat 3 objek. Objek yang pertama dan kedua itu menggunakan tipe data string. Ini untuk mengeceknya kita bisa turunkan. Oke, kita tambahkan satu objek lagi. Satu objek lagi di sini kita akan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu biasanya menggunakan bahasa pemrograman float. Kita buat silakan tentukan saja angkanya, terus angkanya bebas. Saya sini menggunakan kita cek dulu. Oke, berhasil. Lalu kita periksa bahasa pemrograman apa yang digunakan pada objek yang baru kita buat. Nah, keempat objek di atas menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu kita mengecek tipe datanya. Oke, sudah sesuai. Lalu kita Nah, terlihat di sini bahwa objek pertama dan kedua yaitu menggunakan tipe data string. Sedangkan objek nomor 3 menggunakan tipe data int atau integer. Untuk objek keempat itu namanya nilai itu menggunakan tipe data float karena bilangannya bilangan pecahan. Kemudian sesuai dengan poin tadi, kita menggabungkan beberapa objek dengan tipe data berbeda. Kita di sini menggunakan perintah
Nah, yang membedakan dari menggabungkan beberapa objek dengan tipe data yang sama dan tipe data berbeda yaitu, di sini kita menambahkan tanda koma untuk menyatukan beberapa objek dengan tipe data berbeda di TensorFlow. Lalu kita jalankan saja kodenya. Nah, terlihat di sini sudah tampil, tipe data yang pertama yaitu menggunakan, tipe data tip tipe data pada objek pertama dan kedua itu menggunakan tipe data string. Ini tampil. Dan untuk, objek ketiga itu menggunakan tipe data integer, ini ditampilkan angkanya. Dan untuk, objek keempat itu menggunakan tipe data float, terlihat sudah tampil dan, sudah tergabung. Sekian penjelasan dari saya mengenai TensorFlow dan hubungannya, dan objek tensor. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.